Rahmawati dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan membuat video refleksi mengenai pembelajaran bab pertama atau pekan pertama mata pelajaran keamanan jaringan guru yang bersangkutan Bapak Dede Alamsyah. Pengertian keamanan jaringan adalah bentuk pencegahan atau deteksi pada hal yang bersifat gangguan dan akses tidak seharusnya pada sistem jaringan komputer. Tujuan keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi resiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik. Keamanan jaringan sangat penting dilakukan untuk memonitor akses jaringan dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan yang tidak sah. Tugas keamanan jaringan dikontrol oleh administrator jaringan. Segi-segi keamanan terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama yaitu confidentiality, yaitu mensyaratkan bahwa informasi data hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki wewenang. Yang kedua ada integrity, yaitu mensyaratkan bahwa informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang memiliki wewenang. Dan yang ketiga ada availability, mensyaratkan bahwa informasi tersedia untuk pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan. Yang keempat ada autentikasi, mensyaratkan bahwa pengiriman suatu informasi dapat diidentifikasi dengan benar dan ada jaminan bahwa identitas yang didapat tidak palsu. Dan yang terakhir yaitu non-repudiation, mensyaratkan bahwa baik pengirim maupun penerima tidak dapat menyangkal pengiriman dan penerimaan pesan. Lalu ada juga kebijakan penggunaan jaringan. Kebijakan organisasi adalah salah satu kebijakan organisasi, instansi, atau lembaga dalam ruang lingkup keamanan jaringan untuk akses pada sistem jaringan di tempat tersebut. Di antara contoh dari kebijakan organisasi adalah sistem komputer, pengaturan kerapian perkabelan, pengaturan akses Wi-Fi, manajemen data organisasi, sinkronasi antar suborgan, manajemen sumber daya, maintenance, dan checking berkala. Ada juga etika menggunakan jaringan. Setiap kita melakukan sesuatu kegiatan, pasti ada etika yang harus dilakukan. Begitu juga saat menggunakan jaringan, kita juga harus memperhatikan etika-etika yang berlaku. Di antaranya yaitu memahami akses pengguna, di antaranya itu kebijakan mengakses komputer dalam suatu kebijakan pengguna jaringan. Di antaranya adalah manajemen pengguna, manajemen sistem komputer, dan waktu akses. Itu dari materi bab 1 saya bisa memahami bagaimana cara melindungi data dan informasi dari akses yang tak seharusnya. Juga saya bisa memahami bagaimana cara mengatur akses jaringan dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan. Lalu saya juga bisa meningkatkan kemampuan dalam mengelola keamanan jaringan komputer. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari pembelajaran di pekan pertama bab 1. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.